Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan soal tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi sebelumnya kita sudah sampai di slide yang ini. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ini soal jika X per Y sama dengan 2/3 pangkat negatif 2 dikali dengan 3/5 pangkat negatif 2. Tentukan Y per X pangkat negatif 1 ini sebenarnya sama persis dengan yang PQ sebelumnya yang sudah kita bahas di mungkin part 1 atau 2. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kita harus menyederhanakan supaya X per Y ini menjadi satu pecahan yang paling sederhana gitu. Kemudian kita baru bisa mencari Y per X pangkat negatif 1. Bagaimana caranya? Kita menggunakan sifat-sifat perkalian dalam bilangan berpangkat. Jadi 2/3 pangkat negatif 2 dikali 3/5 pangkat negatif 2. Karena pangkatnya sama bisa kita kalikan dan bisa coret-coret. 3 dengan 3 coret jadi 2/5 pangkat negatif 2. Kemudian kita pisahkan pangkatnya supaya ini kan kita mau cari X per Y, berarti nanti harus kita balik. Jadi Y per X pangkat negatif 1 adalah kebalikan ini, kita pangkatkan negatif 1. Kemudian kita jadikan pangkatnya 1 lagi, dan kita pangkatkan lagi. Pangkat dipangkatkan itu hasilnya adalah pangkatnya kita kalikan. Jadi negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah 2. Jadi Y per X pangkat negatif 1 adalah 5/2 pangkat 2. Selanjutnya, ini negatif 1 ya. Jika Y per X pangkat negatif 1 adalah 2/7 pangkat 2, tentukan X per Y pangkat negatif 2. Yang diminta X per Y, padahal yang diketahui Y per X. Jadi Y per X pangkat negatif 1 itu kan 2/7 pangkat 2. Biar jadi pangkat negatif 2, awalnya kan negatif 1. Jadi kita pangkatkan lagi 2. Kalau di sini kita pangkatkan 2, berarti di sini juga kita pangkatkan 2. Jadi Y per X pangkat negatif 2 adalah 2/7 pangkat 4. Kemudian dia masih Y per X, yang diminta adalah X per Y, berarti tinggal kita balik. X per Y pangkat negatif 2 adalah 7/2 pangkat 4 gitu. Nah, kemudian tentukan nilai X yang memenuhi 5/8 pangkat negatif 2 dikali 5/8 pangkat negatif 4. Pangkatnya beda, bilangan pokoknya sama, berarti nanti pangkatnya kita jumlahkan. Sama dengan 5/8 pangkat 3X plus 3. Nah, ini kan sudah 5/8 pangkat sesuatu. Oh, yang ini 5/8 pangkat negatif 6 dari negatif 2 tambah negatif 4 tadi ya. Kemudian ini 5/8 pangkat 3X plus 3. Karena bilangan pokoknya sama-sama 5/8 pangkat sesuatu dan 5/8 pangkat sesuatu, artinya apa? Pangkatnya itu sama. Jadi negatif 6 itu sama dengan 3X plus 3. Jadi ya, kita sudah tidak membutuhkan 5/8-nya lagi. Tinggal kita samakan pangkatnya. Negatif 6, ini 3 dipindah ke sini jadi negatif 3. Negatif 9 itu sama dengan 3 kali X. Jadi X-nya adalah negatif 3. Sudah seperti itu. Kemudian tentukan nilai X yang memenuhi ini, persamaan ini. Sama seperti tadi, kita jadikan 6 pangkat sesuatu sama dengan 6 pangkat sesuatu. Nanti bisa kita samakan pangkatnya. Ini kan 6 pangkat 2X plus 1 dibagi 36. 36 adalah 6 pangkat 2. Sama dengan 216, yaitu 6 pangkat 3. Nah, karena dia pembagian, berarti pangkatnya dikurang. 6 pangkat 2X plus 1 dikurangi 2 sama dengan 6 pangkat 3. Kemudian, kan sudah menjadi 6 pangkat sesuatu sama dengan 6 pangkat sesuatu. Jadi kita sudah tidak butuh 6-nya, kita pakai yang pangkatnya saja. 2X plus 1 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi 2X dikurangi 1 sama dengan 3. 1 kita pindah ke sini, jadi 2X sama dengan 4. X sama dengan 2.
gitu. Jadi 2 dikali berapa yang hasilnya 4, yaitu 2. Jadi X-nya sama dengan 2 yang memenuhi persamaan ini. Selanjutnya, jika 5 pangkat 4X dikali 5 pangkat negatif 2X sama dengan ini 125 dikali 5 pangkat X, tentukan nilai X-nya. 5 pangkat 4X dikali 5 pangkat negatif 2X sama dengan 125. Ini kita tulis lagi persamaannya. Masih sama caranya, jadi 5 dipangkatkan 4X ditambah negatif 2X. Karena dia perkalian, jadi pangkatnya kita jumlahkan. Kemudian yang ini 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Nah ini kan 5 dengan 5, dan dia perkalian, berarti pangkatnya dijumlahkan. Jadi 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 3 ditambah X. Jadi kita sudah tidak membutuhkan 5-nya, jadi tinggal pangkatnya saja. 2X sama dengan 3 ditambah X. 3 kita pindah, X-nya kita pindahkan ke sana, jadi 2X dikurangi X sama dengan 3. Hasilnya yang ini, X sama dengan 3. Gitu. Nah, sekarang ini harus dikalikan dengan bilangan berapakah negatif 4/7 pangkat 2 agar mendapatkan 49/16 pangkat negatif 2. Harus dikalikan dengan berapa? Kan kita masih belum tahu bilangannya, jadi kita misalkan dengan A. Misal negatif 4/7 pangkat 2 harus dikalikan dengan A agar mendapatkan ini hasilnya. Maka kan tadi harus dikalikan dengan A. Kita tulis negatif 4/7 pangkat 2 dikali A yang kita belum tahu tadi, itu hasilnya adalah 49/16 pangkat negatif 2. Berarti A-nya berapa? Kan kita butuh A, cuman A di sini. Yang ini kita pindah ke sini. Jadi pembagian 49/16 pangkat negatif 2 dibagi negatif 4/7 pangkat 2. Sepertinya ini ada keliru lagi, Ibu salah tulis lagi. Jadi ini harusnya dibalik ya, jadi 7/4. 7/4 pangkatnya baru negatif 2. Nah, kalau pangkatnya negatif 2, jadi bisa dikalikan. Kita kalikan 49/16 dikali, ini 7/4 ya harusnya. 7/4. Nah, berarti tidak bisa dicoret. Jadi 7 pangkat 3 per 4. 4-nya juga pangkat 3 ya, jadi pangkat negatif 2. Jadi seharusnya ini adalah, ini bukan ini ya, maaf ternyata Ibu keliru. Jadi harusnya hasilnya adalah 7/4 pangkatnya 3 dikali negatif 3, 3 dikali negatif 2, jadi pangkat negatif 6. Oke, lanjut. Ini sama ya, harus dibagi dengan bilangan berapakah 3 pangkat 2 untuk mendapatkan 9 pangkat negatif 3. Kita misalkan bilangan yang membagi itu adalah B. 3 pangkat 2 dibagi dengan B, hasilnya adalah 9 pangkat negatif 3. Kita hanya membutuhkan B-nya supaya kita dapat B. Ini kan pembagian, jadi kita pindah B-nya ke sini jadi perkalian. 3 pangkat 2 sama dengan 9 itu kan 3 pangkat 2, terus dia punya pangkat negatif 3, berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 3 dikali dengan B, karena tadi dia jadi perkalian. Nah, kemudian kita hanya butuh B, berarti selainnya B itu kita pindah ke ruas ini. 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2 dikali dipangkatkan dengan negatif 3 itu sama dengan B. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat negatif 6 sama dengan B. Kemudian karena bilangan pokoknya sama, kita jumlahkan atau kita kurangkan ini karena pembagian ya. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi negatif 6. 2 dikurangi negatif 6 ini jadi positif. Jadi 2 ditambah 6 hasilnya 8. 3 pangkat 8 adalah B. Jadi 3 pangkat 2 itu harus dibagi dengan 3 pangkat 8 supaya mendapatkan 9 pangkat negatif 3. Itu. Kemudian tentukan kebalikan dari ini. Kebalikan tadi apa? Kalau ada pecahan A per B, kebalikannya adalah B per A.
tinggal dibalik posisinya. Jadi ini kita hitung dulu supaya menjadi pecahan yang sederhana. Negatif 3/4 pangkat negatif 2 dikali dengan negatif 9/16 pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi 2. Pangkat dengan pangkat kita kalikan. Oke, ternyata ini kurungnya tuh dari sini, bukan ini ya. Jadi kurungnya itu di sini. Jadi yang dipangkatkan negatif 2 itu adalah semuanya. Nah, kemudian ini kan yang dipangkatkan negatif 2 kan semuanya. Berarti yang di dalam kurung ini kita hitung dulu. Negatif 3/4 dikali dengan negatif 9/16 dipangkatkan negatif 3. Kemudian caranya bagaimana? Yang di dalam kurung kita hitung dulu. Kita jadikan 3 dan 4. Negatif 3/4 dikalikan dengan ini negatif 9 itu kan negatif 3 pangkat 2. Kemudian dia dipangkatkan lagi negatif 3. Kemudian 16 adalah 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 3. Jadi negatif 3/4 dikali dengan negatif 3 pangkat negatif 6 per 4 pangkat negatif 6. Tidak bisa kita coret, jadi langsung saja kita jumlahkan pangkatnya. Ini kan sama-sama negatif 3. Negatif 3 pangkat 1 ditambah negatif 6. Jadi negatif 3 pangkat negatif 5. Kemudian yang bawah 4 pangkat negatif 5. Mereka semua dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Jadi pangkatnya dikali. Negatif 3/4 pangkat negatif 5 kali negatif 2. Negatif kali negatif adalah positif. Jadi negatif 3/4 pangkat 4. Selanjutnya 7/11 pangkat 2M dikali dengan 11/7 pangkat 4 sama dengan 49/121 pangkat negatif 3. Kita diminta untuk menentukan nilai M-nya. Jadi harus dibentuk menjadi misalnya A pangkat bla 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 sama dengan A pangkat bla 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 yang lain. Nah, bisa kita sama dengankan pangkatnya. Ini kan 7/11 pangkat 2M dikali 11/7 pangkat 4. Kebalikan, harusnya kan 7/11. Jadi kita balik dan pangkatnya kita jadikan negatif. Kemudian yang ini 49 itu kan 7 pangkat 2. 121 juga 11 pangkat 2. Jadi 7/11 pangkat 2 langsung jadi 1 dipangkatkan lagi negatif 3. Jadi yang ini kita jumlahkan pangkatnya. 7/11 pangkat 2M dikurangi 4. Kemudian dikurangi 4 itu dari 2M ditambah negatif 4. Kan sama saja dengan dikurangi 4 ya. Kemudian yang ini 7/11 pangkat, karena ini pangkat dipangkatkan jadi 2 dikali negatif 3, jadi negatif 6. Kemudian bilangan pokoknya sudah sama, berarti langsung saja kita sama dengankan yang pangkatnya. 2M dikurangi 4 sama dengan negatif 6. 2M itu sama dengan negatif 6, negatif 4-nya pindah ke sini jadi positif. Jadi 2M sama dengan negatif 2. 2 dikali berapa yang hasilnya negatif 2? M-nya adalah negatif 1. Jadi nilai M yang memenuhi persamaan ini adalah negatif 1. Selanjutnya ini sama seperti yang tadi ya, harus dibagi dengan bilangan berapakah? 4/5 pangkat negatif 2 untuk mendapatkan hasil 125. Jadi kita misalkan. Misal yang bilangan yang membagi tadi itu adalah M. Jadi untuk mendapatkan hasil 125 itu adalah 4/5 pangkat negatif 2 dibagi dengan M. M yang itu tidak tahu nilainya sama dengan 125. 4/5 pangkat negatif 2 itu sama dengan 125 dikali M. Kita pindah ke sini jadi perkalian kan. Kemudian dia harusnya sendiri kan mau kita cari M-nya. 125-nya kita pindah ke sini jadi pembagian. Jadi
4/5 pangkat negatif 2 dibagi 125 sama dengan M. 125 itu adalah 5 pangkat 3. Jadi kita tulis 4 pangkat negatif 2 per 5 pangkat negatif 2 dibagi 5 pangkat 3. Nah, supaya pembagiannya lebih mudah atau memang tidak bisa kan kita melakukan pembagian di pecahan, jadi kita jadikan perkalian. Ini kan aslinya 5 pangkat 3 per 1. Kita jadikan perkalian, jadi dibalik. 1/5 pangkat 3. Harusnya 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3. Karena dia perkalian. Dia membalik dan tidak perlu diganti pangkatnya. Jadi 4 pangkat negatif 2. Yang ini harusnya 5 pangkat berapa? 5 pangkat negatif 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Jadi 5 saja. Jadi M-nya adalah 4 pangkat negatif 2 per 5. Ini harusnya seperti ini ya. Sepertinya ibu salah ketik lagi. Ya ibu mohon maaf ya karena kayak diburu waktu gitu. Semoga mudah-mudahan kalian tetap paham. Selanjutnya selanjutnya akan ibu lanjutkan di video yang berikutnya. Untuk ini saja, insya Allah akan ibu lanjutkan di video yang selanjutnya. Untuk video kali ini ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.